Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, topik hari ini yang saya angkat adalah gereja mula-mula atau jemaat mula-mula bertekun dalam doktrin rasul-rasul. Tema hari ini yang saya ambil berasal dari teks Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 47 yang telah dibaca tadi. Saya mau kembali lagi ke ayat yang 41. Mari kita perhatikan. Orang-orang yang menerima perkataannya. Perkataannya siapa itu? Adalah khotbahnya ya. Khotbahnya Petrus. Lalu mereka dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka, kata mereka di sini adalah jemaat ya. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi kalau saudara perhatikan teksnya, ya saya kasih judulnya adalah jemaat mula-mula bertekun dalam doktrin rasul-rasul. Saudara-saudara, Rasul Petrus setelah dia dipenuhi Roh Kudus, dia memberitakan Injil atau dia berkhotbah mengenai Tuhan Yesus yang baru-baru disalibkan di Yerusalem. Dia berkhotbah kepada umat Israel atau orang Yahudi. Mereka mendengar apa yang dia sampaikan. Ya, mereka menerima perkataan Petrus tentang Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Dan mereka bertobat kan? Dan mereka dibaptis. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita perhatikan ayat 42 itu, mereka bertekun. Bertekun dalam terjemahan Indonesia itu bertekun artinya senantiasa. Senantiasa dalam pengajaran. Pengajaran itu doktrin. Ya, doktrin yang telah disampaikan, yang telah diajarkan oleh rasul-rasul. Nah, saudara, jadi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ini bagus. And they continue steadfastly in the apostles' doctrine. Ini pakai kata doktrin. Saya coba mencari di kamus Indonesia. Itu kata doktrin sudah diindonesiakan. Doktrin ya bahasa Inggris telah diindonesia menjadi doktrin sekarang dipakai. Makanya di mana-mana gereja malah doktrin. Oh, kita sudah ngerti. Apa itu doktrin? Adalah pengajaran. Nah, mereka menerima pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul, plural, bukan singular, tapi plural. Ya, mereka memegang teguh, artinya continue di dalam pengajaran rasul-rasul. Seperti kita ketahui, saudara-saudara ya, bahwa di kalangan orang Kristen pada zaman sekarang ini banyak sekali kita mendengar istilah doktrin atau pengajaran, atau kadang-kadang kita bisa mengatakan iman yang mereka percaya, mereka pegang. Itu kok bisa terjadi perbedaan-perbedaan ya. Beda-beda di setiap gereja, di gereja ini A, B, C, D. Kenapa banyak sekali doktrin, pengajaran berbeda, sehingga membuat
orang Kristen bingung. Orang yang tidak percaya, bukan Kristen pun bingung kan. Loh, kok kamu sama ini beda, itu beda dan beda. Kok bisa begitu? Di akhir zaman ini. Ini pendeta ngomong begini, pendeta tuh ngomong begini, ini ngomong gitu, kok berbeda? Apa yang menjadi gereja itu berbeda dalam doktrin? Kan begitu. Kenapa tidak seia sekata di dalam satu doktrin yang sama, sehingga kalau orang yang tidak percaya mereka mendengar hal yang sama, kan begitu. Nah, ini memang menjadi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah gereja masa kini. Memang ajaran-ajaran beda itu sudah ada muncul sebenarnya, saudara-saudara ya. Kalau kita lihat di dalam Injil, Yesus sendiri sudah pernah mengatakan di Matius 7 itu akan muncul nabi-nabi palsu, itu jelas. Ya, serigala berbulu domba. Mereka bisa buat mujizat loh, luar biasa. Mereka mengajar-ngajar yang seperti ya masuk logika loh. Ya, tapi itu Yesus mengatakan mereka nabi palsu, bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak utus mereka begitu. Ya kan? Nah, kalau kita juga perhatikan saudara, surat-surat para rasul juga banyak menyinggung tentang nabi palsu, guru palsu ya. Kan begitu. Pengajaran yang palsu atau unsound doctrine. Doktrin yang tidak sehat. Atau kita juga mengatakan kadang iman juga yang tidak benar. Nah, kan? Bukan kebenaran yang sejati yang dari Alkitab. Nah, itu telah memunculan, dan Yesus juga sudah mengatakan itu di perumpamaan yang Yesus sampaikan mengenai ilalang dan gandum. Yesus menabur benih yang baik, kan gitu. Tapi setan menabur benih yang tidak baik atau yang jahat. Nah, jadi kita bisa aplikasikan ini adalah mengenai doktrin atau kebenaran atau firman kebenaran yang diberitakan, ya, yang disampaikan. Nah, inilah terjadi, makanya kebingungan, kan begitu. Maka dalam perumpamaan itu malaikat-malaikat itu mengatakan, kalau gitu Tuhan boleh dicabut nggak? Gitu kan? Oh, jangan. Jadi mereka sekarang bertumbuh, ya dah. Doktrin-doktrin yang jahat, doktrin-doktrin yang nggak benar bertumbuh di tengah-tengah kekristenan. Nanti akhir zaman baru akan dicabut itu semua kan. Nah, sebagai orang Kristen, di antara Kristen sendiri pun banyak juga yang menjadi bingung juga. Bingung di mana? Kok di antara kita aja banyak ajaran yang berbeda-berbeda ya. Nah, itu kita harus terima realita ini, saudara-saudara ya. Tapi kita akan coba untuk menelusuri atau kita mau coba melihat di dalam Alkitab apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ya, yang harus menjadi sandaran kita, pegangan kita sebagai gereja lokal ya, jemaat Tuhan yang harus selalu bertekun, nah gitu kan, dalam doktrin rasul-rasul atau pengajaran rasul yang harus kita senantiasa pegang teguh di akhir zaman ini. Begitu. Nah, kalau kita lihat Paulus juga ya banyak menulis tentang doktrin yang harus dipegang, yang harus diajarkan oleh gembala muda itu Timotius. Nah, saudara kalau baca itu surat pastoral, itu banyak sekali tentang doktrin, teaching, doktrin ya. Kebenaran atau iman-iman yang benar yang harus dipegang teguh dan harus diberitakan oleh gembala muda itu Timotius. Nah, saudara bisa lihat, karena Paulus sudah mengatakan juga ada ajaran-ajaran setan yang muncul. Nah, saudara bisa baca di 1 Timotius pasal 4 ayat 1 ya, kemudian 2 Timotius 4:4 ya,
di mana timbul berbagai macam pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, begitu ya, unsound doctrine itu. Nah, kemudian muncul nabi palsu dan sebagainya. Nah, itu sudah diungkapkan oleh Rasul Paulus maupun juga Rasul Petrus, ya, disebut guru palsu, ya, dan juga pengajaran-pengajaran yang palsu. Nah, sekarang kita ingin mendefinisikan dulu mengenai doktrin. Ya, apa itu doktrin? Kan orang mengatakan. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata doktrin dalam bahasa Inggris sudah diindonesiakan doktrin atau pengajaran. Nah, kita katakan itu adalah sama dengan teaching, yang diajarkan oleh teach, ya kan, atau preach by the preacher, oleh gembala. Itu harus mengandung doktrin dan juga mengandung mengenai ajaran yang dipegang, yang kita bisa katakan adalah itu kebenaran yang kita pegang. Nah, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 7, nah di sini ada tentang mengenai pengajaran doktrin, ya, pasal 7 ayat 7, kemudian Roma 15 ayat 4, ya. Kemudian itu doktrin yang kita definisikan juga bisa disebut oleh Rasul Paulus kebenaran. Nah, kebenaran apa? Kebenaran yang berasal daripada, ya, Tuhan, ya kan, Alkitab gitu, ya, di 1 Timotius 2 ayat 4. Dan kadang-kadang juga disebut kebenaran itu, doktrin itu juga iman atau kepercayaan kami, kepercayaan kita ya, sebuah gereja, ya. Itu di 1 Timotius 3:9. Kemudian ada lagi ayatnya di 2 Timotius 3:8. Kemudian ada lagi di Titus pasal 1 ayat 13. Nah, jadi definisi doktrin ini kadang-kadang interchangeable atau bisa ditukar, ya, artinya bisa ganti, bisa dikatakan kebenaran, bisa juga dikatakan oleh iman kita, kepercayaan kita. Nah, misalnya begini, saudara-saudara, ya, saya percaya atau saya beriman hanya kepada Yesus Kristus saja. Karena saya yakin, saya percaya dia adalah juru selamat atau Mesias, ya, Mesias saya, juru selamat saya satu-satunya. Nah, saya kalau mau ngucap begini, demikian statement saya, itu adalah kepercayaan saya. Saya bilang itu iman saya, atau saya bisa simpel lagi, doktrin saya. Doktrin saya. Oh, Bapak percaya Yesus adalah juru selamat satu-satunya? Yes, saya bilang. Nah, itu statement saya, pernyataan iman saya. Bisa saya mengatakan adalah ini doktrin saya. Ini adalah kebenaran. Kebenaran dari mana? Kebenaran yang berdasarkan kepada ayat-ayat firman Tuhan atau kitab suci. Nah, ini adalah mengenai kata definisi doktrin, ya dah? Nah, kemudian lagi saya mengatakan gini, saya percaya Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru adalah wahyu Allah yang ditulis oleh para penulis yang inspirasikan Allah kepada mereka. Lalu mereka tulis. Nah, maka kita mengatakan kitab suci, Holy Scriptures atau Holy Bible, ya, yang sempurna dari Kejadian sampai Wahyu yang sudah dikanonisasi, sudah dibukukan dan sudah selesai. Kan kita mengatakan saya percaya adalah firman Tuhan yang tidak ada salah dan keliru. Oh, Bapak percaya begitukah? Nah, ini adalah kepercayaan saya. Maka saya mengatakan itu adalah doktrin yang saya pegang. Kan mengatakan kayak gitu, ya. Nah, apakah Anda percaya? Kan saya tanya kembali. Oh, saya pikir-pikir dulu, ya. Kamu orang Kristen bukan? Oh, ya, saya orang Kristen. Tapi saya dengar banyak sarjana teologi yang mengatakan Alkitab banyak salah katanya. Wah, Anda masih ragu-ragu. Apakah Anda percaya? Saya tanya. Saya pikir-pikir dulu. Tapi saya percaya. Nah, ini statement saya.
pernyataan saya. Ini doktrin saya. Ya, yang tidak bisa ditawar-tawarkan lagi. Kan begitu. Ya. Nah, jadi setiap orang Kristen tuh harus punya doktrin gitu, Mama. Harus pegang doktrin. Apakah ini ajarannya rasul-rasul? Oh yes, kita mengatakan. Kalau rasul-rasul tidak percaya kitab suci firman Tuhan, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Kan begitu. Kan mereka juga kutip perjanjian lama kan, Petrus, Paulus. Jadi waktu mereka menyampaikan kan hanya ada PL, kitab suci PL. PB kan belum, kita bilang belum jadi, belum dibukukan. Jadi kita mengatakan bahwa mereka percaya kitab suci PL, yes, firman Tuhan, oh yes. Kan begitu saudara-saudara ya. Nah, kalau kita perhatikan mengenai doktrin, tidak bisa terlepas daripada iman dan juga kebenaran. Nah, mari kita juga mau melihat definisi iman yang kita bisa temukan di dalam Ibrani 11. Ibrani 11, mari kita lihat. Ibrani 11, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Ini, coba mari kita lihat definisi iman itu di Ibrani 11 ayat 1. Nah, terjemahan PB-nya begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kemudian dia uraikan lagi. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Wah, ini iman ya. Iman jadi begini, iman dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Wah, kita harapkan, saya percaya kepada Yesus Kristus. Saya mengharapkan apa? Masuk surga kan? Saudara bisa lihat surga enggak? Di mana surga? Nah, kan gitu. Saudara percaya Yesus, saudara ada ketemu Yesus enggak? Siapa yang pernah lihat Yesus? Siapa yang pernah ketemu? Oh, saya pernah Pak, dalam mimpi. Oh, itu dalam mimpi. Itu bukan kebenaran. Oh, saya mendengar suara Pak. Suara apa? Suara burung atau suara apa? Suara orang Pak. Siapa dia? Saya tidak tahu Pak. Saudara-saudaraku, Yesus berkata kepada Thomas, "You gak mau percaya ya? Lihat tanganku. Pegang rusukku. Jangan tidak percaya lagi." Ya Allahku, ya Tuhanku. The statement of Thomas luar biasa. Jesus is my God and my Lord. Dia lihat, dia percaya. Jesus is the Lord, my Lord and my God, my God and my Lord. Wah, ini statement iman itu loh. Doktrin kita. Yesus siapa? Yesus Allah nggak? Yes. Yesus siapa? Tuhan nggak? Yes. Nah, Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, kan? Tapi percaya. Luar biasa. Ya percaya kan? Ulang. Percaya. Iman nggak itu? Iya. Iman, yes. Percaya. Dan mereka yang percaya menanti janji Tuhan. Percaya Tuhan. Saya akan masuk surga. Saya akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan saya juga percaya alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan apa? Firman Allah. Firman Allah itu siapa? Yohanes 1 apa? Yesus Kristus juga. Firman itu adalah siapa? Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu siapa? Yesus. Wow. Saudara-saudaraku, dengan iman kita percaya alam ini semesta diciptakan oleh Allah, kan? Betul nggak? Nah, kita tidak perlu bukti. Bagaimana engkau cipta Tuhan? Aku melihat prosesnya. Oh, nggak butuh gitu. Itu iman. Ada orang aku mau percaya tapi aku mau lihat bukti dulu. Nah, ini ateis. Sesuatu yang tidak masuk logika dengan ilmu katanya ya tidak bisa. Saya tidak mau percaya.
Kan begitu. Ayo buktikan Allah aku kepada aku katanya. Bukti-bukti mana Allah katanya. Nah, kita bilang, you bisa buktikan pikiran kamu nggak? Bahwa kamu ada pikiran. Bisa nggak dibuktikan? Nggak bisa dia. Mana bukti pikiran? Gue bisa lihat bukti pikirannya. Tapi ada pikiran nggak? Ada logiknya? Ada. Tapi you bisa tunjukkan aku logik itu nggak bisa. Nah, itu secara simpel kita mana. Ya kita tidak perlu membuktikan Allah itu ada nggak. Alam semesta ini sudah membuktikan karyanya yang tidak bisa kita lihat. Kan? Sudah. Kita bisa lihat, kita terima. Sudah ada buktinya. Ada bisa dipegang sesuatu. Meja, kayu, itu pohon yang diciptakan Tuhan. Okay? Nah, jadi begini kita lihat ya. Antara doktrin dan iman itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu iman itu bisa real dan nyata nggak? Yes, ya saudara. Coba kita lihat ini di Ibrani 11 lagi, ya. Contohnya begini. Lihat dia ada beberapa tokoh-tokoh iman yang hebat ya. Nah kita coba lihat mengenai Nuh. Nuh ini siapa? Kalau kita lihat ayat 7, karena iman, by faith ya bahasa Inggris, by faith. Maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan kan, dengan taat mempersiapkan bahtera, kapal raksasa kita mengatakan, the huge boat ya, ada huge kapal ya, untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran. Nah, sesuai dengan imannya. Nah, iman doktrin itu interchangeable. Tidak bisa dipisahkan, saudara. Ya percaya. Tapi dia tidak melihat apa yang akan terjadi. Tapi dia percaya by faith. Kan? Nuh by faith. Bukti dia by faith. Dia melakukannya. Dia taat, obey. Kan begitu. Banyak orang yang percaya tapi tidak obey. Hanya opini saja yang muncul di dalam otak. Ya kan begitu. Nah kemudian ada lagi contoh-contohnya. Seperti Bapak Abraham. By faith dia mempersembahkan Ishak. Dia percaya kalau saya sembelih mempersembahkan Ishak, Tuhan Allah sanggup membangkitkan dia kembali. Oh, itu by faith loh. Akhirnya apa? Amalek bilang, Abraham, jangan engkau sakiti anakmu. Aku tahu engkau percaya kepada aku kan. Akhirnya ada gantinya. Itu ada kambing yang hutan itu nyangkut di semak sebagai pengganti Isa. Itu tipologi daripada Kristus ya. Ya saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ada lagi seperti by faith Musa pada dewasanya dia tidak mau disebut anak putrinya Firaun. Enggak mau dia. Dia tolak semua kemewahan Mesir. Biar aku dengan iman menderita. Kenapa? Karena dia tahu akan ada upah yang Tuhan Allah akan janjikan kepada dia. Makanya by faith dia nggak perlu ada bukti sekarang aku belum percaya. Enggak, aku percaya. Kan begitu. Nah, jadi bisa disimpulkan saudara-saudara ya, bahwa sebagai orang percaya satu gereja lokal, kita adalah jemaat lokal yang harus senantiasa kan gitu memegang teguh doktrin. Tentu doktrin para rasul yang tertulis di dalam Alkitab yang kita bisa simpulkan dengan statement-statement yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis ini yang kita miliki sebagai adalah kitab suci atau firman Allah. Ya. Nah, saudara, kita lihat doktrin dan iman ya yang kita bisa mengatakan juga kebenaran yang kepercayaan kita. Nah, tentu harus berdasarkan kepada firman Tuhan kan. Nah, itu adalah kita mengatakan objek. Kamu percaya apa? Objeknya apa? Dasarnya apa? Oh, saya bilang dasarnya adalah kitab suci. Firman Tuhan. Bukan opini saya. Bukan ajaran pribadi saya. Tapi berdasarkan kepada sumbernya
kitab suci. Kan begitu. Itu harus ada objeknya. Ada orang begitu, oh aku percaya, tapi objeknya apa? Ya pokoknya kata orang, tradisi, kata ini, kata orang ini, kata pendeta ini, itu kata orang. Nah, kita harus berdasarkan kepada kitab suci. Dan objek yang paling utama itu sebenarnya ya adalah objek iman kita, doktrin kita, pusatnya adalah Yesus Kristus. The central of our belief, the person. Ini ada menentukan doktrin kita benar atau nggak benar. Doktrin gereja itu benar atau nggak benar. The centralnya dalam satu gereja, local church, the person is Jesus Christ. Ini saudara. Ada? Oh Yesus nggak? Oh ya. Kenapa penting? Oh ya, Yesus itu adalah pusat pembicaraan di dalam kitab suci Kejadian sampai ke Wahyu. Fokusnya Yesus. Orang Yahudi nunggu buat datang Yesus juru selamat. Lihat sana, lihat sini, kan gitu kan. Yesus kapan datang? Mesias kapan datang? Oh Yesus sentral. Oh Tuhan memakai ini orang Majus ini. Mereka lihat di alam. Wih, ada bintang yang spesial. Mereka pelajar, ada anak raja orang Yahudi telah lahir. Tapi orang Yahudi nggak tahu. Kan begitu. Tapi orang Timur tahu loh saudara. Luar biasa. Kenapa orang Yahudi tidak mau tahu? Apa mereka lalai? Ya kemungkinan mereka nggak buka-buka lagi itu kitab sucinya, pelajari lagi itu kan. Sentral Yesus, our object loh. Penting itu, bukan utamanya. Saudara-saudara, sebagai orang yang telah diselamatkan gitu. Orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Oleh siapa? Oleh Yesus. Doktrin kita memang objeknya, dasarnya iman kita kepada Alkitab. Yes. Kalau kita tidak percaya Alkitab firman Tuhan, imanmu iman apa? Oh, iman yang Alkitab bisa salah. Wah, ini sangat berbahaya. Makanya yang utama itu objek adalah Yesus Kristus. Nah, kenapa? Karena Yesus Kristus itu yang menyelamatkan kita. Maka itu sudah kita lihat di dalam khotbahnya Petrus. Ya, Petrus isi khotbahnya apa? Yesusnya apa? Yesus yang baru-baru ini yang semenjak Yesus sudah naik ke surga, dia khotbah itu adalah berita yang masih hangat itu. Beberapa bulan yang lalu Yesus yang mati secara hina. Yesus itu siapa? Dia jelasin. Kalau saudara perhatikan khotbahnya Petrus ya, coba saudara perhatikan di Kisah Para Rasul itu di khotbahnya ya. Kan? Ya, dia mengutip perjanjian lama tuh Petrus itu tentang Nabi Joel yang menentang akhir zaman, ya kan? Mengenai roh yang akan dicurahkan datang, yaitu Roh Kudus yang datang kepada mereka, ya kan? Nah, kemudian dia mengenai tentang Tuhan Yesus yang akan mati dan dia akan pergi ke alam baka yang kita kenal dengan hell. Dia tidak akan selamanya di sana, kan begitu. Yesus pernah masuk ke dalam neraka. Yes, dia pergi ke pangkuan Abraham membawa orang-orang kudus perjanjian lama. Ya, dibebaskan, dibawa ke surga. Nah, kalau saudara perhatikan lagi ya, mengatakan di dalam ayat yang ke-13 ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Yesus Kristus kan? Saudara bilang kan? Yaitu Yesus yang kamu apa? Serahkan, yang ditolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, Yesus tidak ada salah. Betul, dia Petrus bilang, saya tidak menemukan Yesus ada salah. Dia tidak pantas dihukum mati, kan begitu. Tetapi kamu telah menolak siapa? Yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Barabas dilepaskan, Yesus disalibkan, kan begitu. Demikian ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal ini kami adalah saksi.
Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, nah ada kata kepercayaan kan, belief, ya, faith, ya, faith through His name, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal itu, dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini dan kamu semuanya. Wah, saudara, perhatikan itu apa yang Petrus sampaikan itu. Oh, saya baca tadi di mana ya? Itu pasal 3 yang melumpuhkan orang itu ya. Nah, pasal yang kedua, saudara-saudara ya, dia menyatakan begini lagi di ayat yang menyatakan Yesus itu ya, ayat yang ke-31 kita baca ya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Nah, Yesus tengah mati ke neraka ya. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua juga adalah saksi. Nah, tadi yang menyembuhkan orang lumpuh juga saksi, kami saksi tentang Tuhan Yesus. Nah, ayat 36 ini yang paling yang mau ditegaskan kembali oleh Petrus. Jadi seluruh kaum Israel katanya harus tahu. Nah, harus tahu kan dengan pasti. Oh, harus tahu dengan pasti dong. Bahwa apa? Allah telah membuat Yesus, ya, yang kamu salibkan itu menjadi apa? Tuhan dan Kristus. Wah, ini ayat ini banyak dipelintir nih. Kan Yesus kan waktu dia jadi manusia baru jadi Tuhan kan? Kan baru jadi Kristus kan? Nah, dipelintir lagi di ayat ini. Saudara-saudara. Enggak. Sebelum Yesus datang, sebelum ada, dia Allah. Yes, dia sudah Tuhan. Oh, yes. Dia Kristus enggak? Oh ya, sudah dijanji Tuhan akan datang Kristus. Hanya sekarang waktu dia jadi manusia, nah setelah dia mati, kamu harus percaya Yesus yang telah dibangkitkan Allah dari mati, dan percaya Yesus adalah Tuhan. Kamu harus terima. Orang Israel, kamu harus terima. Kamu harus percaya itu. Ya, karena itu Petrus mengatakan di ayat yang ke-38, bertobatlah. Nah, dari tidak percaya kamu ya, sekarang bertobat pikiranmu, yang tidak percaya. Jadi percayalah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri, ya, bukan memberi, harusnya kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan. Nah, jadi kalau kita simpulkan sebenarnya apa yang khotbah Petrus itu ya, yang disampaikan kepada orang Yahudi ya, kita bisa lihat ada beberapa doktrin yang sudah disistematize atau yang sudah disusun dengan secara teratur ya. Ya, misalnya begini, tentang doktrin keselamatan. Nah, apa itu doktrin keselamatan kan gitu kan? Nah, apa itu doktrin keselamatan? Ya, doktrin tentang keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati itu dan bangkit itu, tentang keselamatan. Bagaimana kita bisa diselamatkan, kan begitu? Bagaimana saudara dan saya bisa selamat? Nah, saya sering memberikan kesaksian. Saya dulu bukan orang Kristen, belum percaya, kita masih pai-pai, kita masih jadi seperti Kongfucu gitu, pai-pai, tian-tian, apa-apa, pai, tian, ya, pai-pai gitu kan? Nah, kami bisa percaya Tuhan Yesus gimana? Karena ada orang diutus. Ya, Paulus mengatakan, bagaimana mereka bisa percaya? Harus diutus kan? Nah, misionaris datang dari London, dulu datang kepada papa mama kami dengan Injil. Kemudian kami anak-anak datang lagi, seorang misionaris dari Kanada, ya, memberitakan Injil. Kami masih SMP, ya, kami dengar-dengar, kami ikut sekolah minggu, tentang Tuhan Yesus. Siapa itu Yesus? Yesus itu adalah Putra Allah yang diutus Bapa datang sebagai manusia. Dia mati di atas kayu salib. Untuk apa? Menanggung dosa manusia. Kalau kamu orang yang berdosa itu percaya kepadanya, dosamu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, dan kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Hidup kekal apa? Hidup kekal itu artinya kamu tidak akan mati di neraka, akan dihukum neraka, tapi kamu akan mendapatkan hidup kekal. Jiwamu
akan masuk surga. So simple itu ya. Nah itu tentang keselamatan, saudara-saudara. Ya kan? Tentang keselamatan yang diajarkan oleh apa? Alkitab, firman Tuhan. Ya makanya itu misionaris pergi sana mintakan Injil, dan orang yang mendengarkan Injil. Dia orang berdosa perlu dengar Injil nggak? Yes. Firman Tuhan mengatakan, setiap orang harus mendengar firman Injil itu tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 24. Nah, maka orang mendengar iman timbul, ya, iman dari pendengaran firman. Roma 10:7. Kemudian setiap orang yang sudah dengar firman, timbul iman, percaya Injil itu. Injil itu siapa? 1 Korintus 15. Yesus Kristus yang mati, menebus dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yesus Kristus yang telah bangkit sesuai dengan kitab suci. Oh, itu Yesus. Itu Yesus kita yang kita imani, ya kan? Maka kamu harus percaya dengan hati. Betul nggak? Bukan percaya dengan otak. Nah, itu Roma 10 ayat 9 10 kan, kita sering sudah hafal itu ayat itu kan? Kan? Itu adalah ayat yang mengatakan kamu harus percaya dengan hati Yesus yang sudah mati dibangkitkan. Kemudian dia adalah, dengan mulut mengaku dia adalah Tuhan. Maka itu sesuai dengan di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 kan. Allah telah menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Ya, kamu mengaku diselamatkan. So simple nggak? Simple sekali saudara. Firman Injil ini ya. Kepercaya. Dan kita dipercaya, diberikan satu kepastian keselamatan, di seal by the Holy Spirit. Di apa? Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan perlu bukti nggak? Tidak perlu bukti. Kayak ada sertifikat rumah, kemudian distempel. Enggak. Buktinya apa? Roh Kudus tinggal ketika. Dia bersaksi dengan roh kita bahwa aku adalah anak-anak Allah. Kita semua anak-anak Allah. Kenapa Anda percaya saudara adalah anak-anak Allah? Karena Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, yang memberikan keyakinan, kepastian kepada saya bahwa aku ini anak-anak Allah. Tidak perlu orang yang kasih tahu, oh kamu anak. Enggak ada. Enggak bisa saya buktikan kamu anak. Dirimu yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Itu tentang keselamatan. Penting enggak? Penting, saudara-saudara kan? Dalam satu gereja harus memiliki doktrin. Doktrin apa yang kita harus ajarkan? Kita teach tentang keselamatan, kan begitu. Kemudian ada lagi yang saya katakan itu objek kita, dasar doktrin kita. Ada firman Tuhan yang kita katakan adalah Alkitab. Nah, istilah kalau teologi itu ya bibliologi katanya ya. Iya, percaya Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, firman Allah yang tidak ada salah dan tidak ada keliru ya. Dia adalah firman yang dipelihara oleh Tuhan lagi loh. Anda percaya? Banyak orang gak percaya juga. Waduh, kenapa? Tidak baca firman Tuhan. Nah, di mana itu? Mazmur 12. Nah, ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa firman itu tidak ada salah, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Banyak orang Kristen juga nggak tahu ayat ini. Kenapa? Karena mereka tidak baca Holy Bible yang terjemahan dari King James Bible atau King James Version. Yang terjemahan TB memang agak beda, maka saudara tidak ngerti. Kalau Anda mau ngerti, you ambil Alkitab King James Version, Anda pasti akan mengerti firman Tuhan itu dipelihara, dijaga, dilestarikan oleh Allah dari generasi ke generasi. Mari kita lihat yang King James Version ya. Coba saudara baca King James Version ya. The words of the Lord are pure words katanya ya. Ya. Ini terjemahan TB disebut janji. Enggak, kita mengatakan the words of the Lord, true Lord, kitab suci-suci. Murni, ya kan? Ya, sudah dicoba dimurnikan ya di dalam perapian itu ya. Kemudian dia adalah sudah diuji sampai 7 kali. Ya, ayat yang ke-8 dalam bahasa Indonesia punya Alkitab, kalau King James itu ayat 7, dia bilang, engkau Tuhan akan bukan menempati sebenarnya, memelihara.
ya kan? Preserve, bahasa Inggris, preserve them from this generation to generasi ke generasi. To keep lagi, to preserve lagi. Ya kita percaya kitab suci itu dipelihara Tuhan dan dijaga Tuhan, dilestarikan dari generasi ke generasi. Ini banyak orang Kristen juga nggak percaya. Kenapa ya? Anda harus baca Mazmur 12, tapi yang King James ya. Kalau you baca yang TB, you tidak akan ngerti. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini doktrin gereja lokal harus diajarkan. Gereja lokal harus preach and teach tentang Alkitab, firman Tuhan. Kemudian banyak lagi yang harus kita tahu ya sebagai gereja lokal ya, yang harus kita pegang mengenai tentang doktrin gereja sendiri. Nah, gereja itu apa? Gereja apakah itu organisasi? Bukan. Gereja itu adalah orang-orang yang percaya, yang bersekutu berhimpun dalam satu lokasi. Mereka disebut adalah tubuh Kristus. Jemaat Kristus. Orang-orang yang percaya adalah tubuh Kristus atau jemaat Kristus. Dan Yesus adalah kepala gereja kita, bukan gembalanya. Gembala itu hanya gembala jemaat. Yang kepala ya jemaat itu sebenarnya adalah Yesus Kristus, Tuhan. Bukan siapa-siapa, bukan manusia. Kan gitu. Ini ajaran doktrin gereja harus ngerti saya. Oh katanya, oh ya kalau gereja saya bosnya kalau Roman Katolik kan paus. Nah, kita nggak percaya itu, kan? Ada yang lagi itu kepalanya siapa? Ada sebut gembala. Oh kita tidak percaya itu, tapi yang kita yakini kepala gereja local church, gereja Tuhan adalah Yesus Kristus. Nah tentu banyak lagi ya yang harus kita pegang ya, ajaran-ajaran tentang Trinity, Trinitas yang sekarang ribu-ribu nggak percaya Trinity kan gitu. Oh kita percaya ya, kita tidak percaya 3 Allah ya. Kita percaya itu Allah itu satu, tapi 3 pribadi, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kok masih bingung, kok masih mau berdebat-debat dengan kata-kata kalimat ya kan? Kita percaya aja ada 3 nama itu, 3 pribadi. Bapa bukan anak, anak bukan bapa. Roh Kudus bukan anak, Roh Kudus bukan bapa, kan gitu. Nah setiap dalam keilahian Allah yang Tritunggal itu bisa dibedain dengan 3 nama, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada lagi mengenai doktrin tentang dispensasi ya, kita tidak bahas di sini ya. Tapi doktrin dispensasi keselamatan itu yang kita anut di sini adalah berbeda. Keselamatan perjanjian baru dengan perjanjian lama itu beda. Nah, kalau yang lama itu bisa hilang. Perjanjian baru setelah Yesus mati, gereja berkembang, kita hidup dalam zaman anugerah gereja, keselamatan kita terjamin. Oke? Nah, kemudian kita lihat lagi ada dispensasi dan tribulasi. Kita mengatakan zaman antikris, wah di situ Anda harus berjuang untuk selamat. Nggak mau pakai angka 66, tidak mau pakai yang iblis punya. Nah, kalau Anda pakai, Anda tidak mungkin bisa selamat. Tapi kalau Anda tolak, Anda akan selamat. Tapi Anda harus bayar nyawa. Nah, itu risikonya. Sekarang kita di dalam zaman anugerah. Inilah zaman anugerah. Kita hanya dengan hati percaya kepada Yesus. Dengan mulut mengaku, Yesus, Engkau Tuhan, Engkau selamat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, betapa pentingnya doktrin bagi sebuah gereja. Jika gereja tidak memperhatikan doktrin lagi, maka gereja mudah disesatkan di akhir zaman ini. Ya kan, saudara-saudara? Kalau tidak pegang doktrin yang benar, ya pendeta-pendeta yang tidak mengajar doktrin yang benar, mereka bukan membawa jiwa kepada Tuhan Yesus atau ke surga, tapi bisa membawa orang masuk ke neraka. Oh itu sangat serius ya, sangat serius sekali. Nah apa yang kita percaya gereja kita? Lalu kita percaya ajaran-ajaran kebenaran yang ada di Alkitab, yang diajarkan oleh para rasulnya. Dan saya percaya apa? Dan gereja saya percaya apa? Nah Anda ikut gereja yang Anda percaya. Kalau gereja yang tidak percaya doktrin yang benar, yang sound doktrin, kebenaran, ya sangat berbahaya. Oke?
Karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita belajar bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harus belajar akan kebenaran-kebenaran Alkitab, doktrin-doktrin Alkitab, dan tentu iman yang benar, iman yang sejati yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.